Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Sudah meminta seluruh mobil pengangkut SPB, pengangkut bahan bakar sudah jalan. Artinya proses yang terjadi di sini tidak dalam posisi mendapat tekanan bahwa mobil tidak bisa keluar, tangki. Seluruh mobil sudah bisa keluar dan saya dimarahin oleh warga, gitu kan, diancam, dan saya minta negosiasi ini berjalan dengan baik. Dan yang berikutnya kembali ke aturan. Aturannya seperti apa? Jadi fokusnya saya tidak mau kebiasaan bernegosiasi. Sebuah masalah ditegurin oleh sembako, ditegurin oleh A, oleh B, oleh C. Aturannya aja, kalau ada depo, jarak ke warga harus berapa? Tuh. Nggak boleh lagi geser dengan yang lain. Kan biasa saya nangani negosiasi industri, selalu ada ribut warga, kasih bantuan untuk posronal, dikasih bantuan untuk itu, nanti besok ribut lagi, nggak berhenti-berhenti. Nah sekarang aturannya aja bahwa aturan menurut tata ruang dan tata bangunan, jarak dari depo ke warga ini harus berapa meter. Itu aja, kan ini kan yang dia masalahin adalah K3 kan, ya K3-nya warga kan. Betul. Ada pencemaran udara, ada pencemaran suara, kemudian ada kekhawatiran terjadi kebakaran sehingga warga menjadi korban seperti yang di Jakarta. Kalau Jakarta salahnya kan memang depo lebih dulu dibanding warga. Ya. Nah sekarang andekan di sini masalahnya apa? Toh saya juga nanti bisa bantu dong negosiasi yang di Pertamina pusatnya. Kan intinya orang yang di sini bekerja dengan tenang, warga pun tenang. Nah ini negosiasinya sudah sampai mana nih? Sok. Jadi gini Pak. Ya, sok, mangga. Pertemuan di Polres kemarin sudah ada mediasi. Di Polres. Di Polres itu terungkap bahasa Pertamina akan melakukan Baperjon paling lambat tahun 2025. Oke. Lah kami sampaikan kan tulisan ada tertuang balasan dari Pertamina itu tulisannya adalah proses panjang, nggak menyebutkan tahun. Sedangkan kami dari hasil pertemuan menjelaskan ke warga sudah kami ada pertemuan adalah kita akan ada Baperjon tahun 2025. Ternyata di dalam surat tersebut proses panjang tidak menyebutkan. Akhirnya kami gitu sama warga, Pak, tim 15 tolong ini diperjelas. Proses panjang dari dulu juga kita dijanjikan terus proses panjang sampai saya bilang tadi ketemu 3 kali OH bahasanya sama kan, sampai saya bilang tadi ini adalah bahasa bakunya Pertamina apa ya, proses panjang dari tahun ke tahun. Itu sampai bilang begitu tadi. Maka minta warga tertulis prosesnya adalah tahun 2025 sesuai pernyataan pihak Pertamina di Polres Karawang. Itu doang. Pertamina di aturannya itu Baperjonnya harus berapa jaraknya? Sesuai NFPA 50 meter Pak. 50 meter. Izin Pak, saya field terminal manager di sini. Oke, saya ini aja. Jadi sesuai dengan jarak NFPA ini sebenarnya pagar batas kita ini sudah masuk semua Pak. Sudah masuk semua. Pagar batas. Pagar pembatas yang ada ini sudah masuk Pak. Hanya memang sebelumnya itu ada pernyataan yang menyatakan jika warga ingin membebaskan lahan, Pertamina akan mencoba bernegosiasi untuk membeli Pak. Jadi itu sebenarnya yang dibeli sudah di luar buffer zone Pak. Sudah di luar buffer zone. Jadi jika warga bukan ingin membebaskan lahan, ingin menjual lahan. Ingin menjual. Kalau membebaskan kan warga membeli lagi. Ingin menjual. Oke. Jadi sekarang berproses Pak. Kami sejak Januari sudah membentuk tim. Tim ini bukan hanya di Cikampek Pak, tapi sudah semua depo di seluruh Indonesia. Betul. Jaraknya berapa?
Pak? Yang standarnya 50 meter Pak. Oke, 50 meter itu dari tangki, dari batas wilayah Pertamina. Dari tangki Pak. Tangki. Dari tangki. Nah sekarang dari tangki ke warga sudah berapa? Sudah lebih Pak. Nempel Di pagar Pak. Pagar itu 50 meter Pak. Sekarang gini, dari tangki ke warga itu sudah berapa? Di luar 50 Pak. Sudah lebih dari 50. Lebih Pak. Kalau dia nempel di pagar, batas pagar itu 50 Pak. Oh. Jadi dari buffer zone sudah aman. Dari hitungan kami aman Pak. Artinya dari sisi aspek ini kan Iya. kita harus dihindarkan ini gini. Maksud saya gini loh. Pertama problemnya, kalau saya kan ngurutnya begitu. Pertama problemnya adalah ada kekhawatiran jaraknya dekat, itu kan? Bapak Betul. sudah menyampaikan kan Betul. bahwa jaraknya 50 meter, Betul. ya kan? Dari tangki ke pagar, Pagar. ya kan? Betul, Pak. Artinya wilayah Bapak sudah sesuai prosedur, Betul. ya kan? Betul. Kalau terjadi ledakan aman nggak warga? Insya Allah aman Pak. Aman. Terjadi kebakaran aman nggak? Insya Allah aman Pak. Aman, oke. Berarti aspek itu sudah terpenuhi. Nah ini sananya Bapak. Sok, silahkan. Jadi begini Pak, Ah. kalau saya dengar, Ah. karena saya ini kan bukannya ahli hukum, bukannya apa, Ah. bahwa Bapak John itu, Ah. ini saya ada gambar yang saya gelar di forum, Ah. gambar dari seseorang bahwa ada pagar, ada area buffer zone. Ah. Ini bukannya ini, memang belum ditandatangani oleh semua pihak. Ah. Karena waktu itu, Pak, kalau dibuka gambarnya. Sok, logikanya apakah buffer zone itu dari tangki ke pagar? Kalau- Yang pagar itu memberikan batas terhadap warga, gitu loh. Ah. Atau dari pagar ke warga? Kalau dilihat dari gambar yang dibikin oleh Skopindo, Skopindo, Ah. saya ada sumber ya Pak, Ah. Skopindo, itu dari pagar ke penduduk. Ini ada gambarnya. Nah, ini salah. Nah, makanya Pak, ini Pertamina ini bikin resah masyarakat banyak omongan yang salah. Ya kita aturan aja. Izin Pak. Aturan aja. Di aturannya nanti kita lihat. Ya, betul. Kita aturan. Jadi tidak hanya negosiasi hari ini ya. Iya. Nanti kita bertingkat agar melibatkan semua pihak tidak emosi. Betul. Ya kan? Artinya satu, dinas tata ruang sini siapa? Kita undang, ya kan? Dua, lingkungan hidupnya kita undang. Nah, kemudian baru kita bicara lagi, kan nggak bisa selesai sekarang. Betul. Satu menyangkut perencanaan Pertamina, dua menyangkut keuangan. Nah, Aspek juga Pak. aspek, ya. Aspek keresahan masyarakat. Oke. Psikis yang harus dilihat dari situ. Juga aspek apa? Aspek polusi yang sering Satu-satu dulu Pak, satu-satu dulu. Nah, diskusi kita tidak hari ini loh, nanti kita teruskan, ya kan? Yang pertama adalah mengenai batasan, debatable mengenai batasan jarak. Iya. Satu ada versi Pertamina, dua ada versi warga, Walaupun lebih gitu loh ya. Itu titik fokus yang nanti kita pembicaraan berikutnya, ya kan? Nanti saya bantu loh, dampingin. Saya sifatnya mendampingin Siap. kedua belah pihak untuk bertemu pada titik yang sama, bukan untuk bela-belaan satu kelompok, ya. Ya kan? Satu, itu kita simpan dulu. Biarkan itu yang memutus tidak Pertamina. Biarkan yang memutus adalah institusi yang lain. Misalnya nanti pernyataan resmi dari Dinas Lingkungan Hidup. Pernyataan resmi dari Kepala Dinas Tata Ruang. Nah, itu loh. Iya. Ini fokus dulu pertama. Simpen dulu. Itu masalah itu kita simpen ya. Sehingga karena itu berimplikasi nanti pada perlukah pembebasan atau tidak perlukah. Ya, satu. Sekarang yang kedua. Nah, sudah batasnya buffer zone-nya sudah 50, versi pertama yang memenuhi syarat, masih ada keluhan apa? Nah, gitu loh maksud saya. Iya. So, keluhannya. Satu keluhannya Pak, Ah. itu di daerah itu udah disebut bahwa daerah-daerah yang tidak layak huni. Karena apa? Karena baunya di situ. Oke. Terus banyak orang sakit juga. Oke. Walaupun kita tidak menyalahkan ini juga ya. Sakit Karena itu gini. perlu data gitu. Pakai ilmu lagi. Iya. Satu ada bau. Betul. Ya kan? Iya. Dua ada bising suara. Betul. Yang ketiga yang sakit. Iya. Nanti sakitnya tidak identifikasi, kan dinas kesehatan ada bisa mengidentifikasi, menyimpulkan. Betul. Sakitnya masyarakat di sekitar Depok disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh gangguan pernapasan, gangguan pendengaran. Nanti simpulkan secara independen, gitulah, biar tidak nggak saling tuduh. Nah, itu yang kedua salah itu. Nanti Pertamina apa yang akan dilakukan terhadap kebisingan dan bau? Izin Pak. Ah. Jadi kalau dari sisi Pertamina kemarin juga sudah ada laporan seperti itu. Ah. Dan kami identifikasi Pak Ah. untuk wilayah area Dauan ini itu pabrik selain Pertamina ada juga pabrik-pabrik Oke. yang memproduksi bahan kimia. Oke.
Nah, ini kita harus tahu nih. Makanya. Ini sebabnya ini karena apa? Karena amonia kah? Atau karena benzena kah? Atau karena bahan-bahan kimia lain? Jadi Pertamina jangan dituduh sepihak. Salah Pak, salah. Pertamina jangan dituduh sepihak. Setiap jam 2 malam identik dengan baunya bensin, masa baunya benzoat? Masa baunya Ya, itu perlu Kimia, yang lain? amoniak. Iya, bukan dibuktikan Pak. Atau gini, nanti Bapak cobain tidur sama warga. Oke? Nah, Bapak nanti tidur di sekitar warga. Nah, ketika terjadi itu, Bapak ada di situ. Ya kan? Nah, selain nanti kita juga minta dong lab Kementerian Lingkungan Hidup. Saya akan minta Kementerian Lingkungan Hidup, walaupun saya sudah bukan Komisi 4, tapi saya bisa minta bantuan untuk membuat lab udara di sini. Ya kan? Problemnya dari mana? Oke, nanti independen lagi yang menentukan, tidak saling tuduh. Oke, yang berikutnya bising. Bising kan Pak ya? Bising. Oke, bising, sok ngomong lagi. Bising di setiap pagi ya, yang Pak Iman. Coba jelaskan Pak Iman. Soalnya gini Pak, tadi Bapak bilang jarak tangki jauh 50 meter. Nih, ini rumah saya, ini pagar tembok, ini tangki Pak. Lihat aja ke sana. Tolong lihat. Itu tangki air, Pak. Ya iya tahu tangki air, tapi bahayanya itu kalau tangki air kalau meledak sama aja Pak. Tangki air, Pak. Justru Kami punya eta, tangki. makanya. Kami punya tangki untuk pemadam, Pak. Isinya tangki air, isinya air, Pak. Ya. Itu air itu penuh Isinya Pak. air penuh. Kalau bra itu rumah Dan saya habis Pak. itu sudah dilengkapi dengan ada yang namanya Jangan banol. itu jangan itu dulu, Banol Pak, itu dari sudah dulu. dihitung. Sudah dihitung. Jika terjadi tumpahan, banol itu mampu untuk menampung air yang ada di dalam tangki, Pak. Atau gini tukeran aja, Bapak nyobain rumah dia beli tinggal sama Bapak di situ. Intinya gini loh Pak. Kalau saya gini, sederhana. Biar nggak saya nih. Kalau saya gini, kita ini yang kerja dapat gaji yang cukup dari sebuah lembaga usaha, gitu kan ya. Tentunya argumentasinya beda karena kita mewakili perusahaan, ya kan Pak ya, mewakili perusahaan. Tetapi, gitu kan, kita juga harus mencoba merasakan andai kata kita menjadi warga yang ada di sini, dalam saya gitu loh. Nah, dua-duanya kan bisa dipertemukan. Satu aspek pencemaran udara, pencemaran kebisingan, kemudian tadi ada tangki segala macam. Biarkan itu nanti Kementerian Lingkungan Hidup yang menyimpulkan problem. Menurut saya gitu loh, menyimpulkan problem. Nah, kemudian sekarang bikin aja kesepakatan. Kesepakatannya kayak tadi. Satu, masalah ini nanti diputuskan melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Ya kan? Masalah jarak nanti diputuskan oleh Dinas Tata Ruang di sini. Kan ada Dinas Tata Ruangnya kan? Tata Ruang di sini yang memutuskan. Kemudian polusi. Nah, kemudian apabila ternyata gitu kan, pencemaran udara, pencemaran suara, dan masih ada ancaman yang mengancam ketenangan warga tinggal di sini, maka apabila yang dibuktikan secara ilmiah oleh kelembagaan yang kompeten, gitu kan, maka pihak Pertamina bersedia memenuhi ketentuan warga. Apabila loh Pak, dan sederhana Pak, saya cara berpikirnya. Jadi kalau landasan objektifnya tata ruang memang harusnya 50 meter dari pagar misalnya. Kemudian pencemaran udara Bapak yang menyebabkan, pencemaran suara Bapak yang menyebabkan, atau Pertamina yang menyebabkan. Kemudian ada ancaman keselamatan warga termasuk terhadap tangki air. Ya apabila dong. Nah kemudian yang diputuskan oleh lembaga yang kompeten, maka Pertamina bersedia memenuhi tuntutan warga. Objektif, Pak. Bapak mau kan bikin kesepakatan itu? Justru dari tadi dia mau Pak. Tidak mau. Kesepakatan kami itu sebenarnya, Pak, terkait dengan masalah waktu pembebasan lahan, Pak. Iya, artinya kan memenuhi tuntutan warga itu di dalamnya berarti kan warga harus geser jaraknya dari tembok. Gitu loh Pak. Izin Pak, warga sudah bersedia sebenarnya Pak. Sudah bersedia. Iya. Iya artinya gini sebentar, Tapi dengerin gini, dulu, Pak. dengerin dulu Bapak. Warga harus geser di sekitar tembok dan Pertamina melakukan pembebasan lahan yang ditentukan maksimal dilakukan pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa.
20 tahun Pak. Izin Pak. Dijual ini terus. Untuk tahapan itu sudah kami lakukan. Kami sudah berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Sebentar dulu Pak, Apa? kalimat Betul, Pak. itu kalimat bersaya, saya politisi Pak. Iya, betul Pak. Jadi warga membutuhkan bukan kalimat bersaya, kalimat yang berdasarkan aspek yang bersifat tertulis, jelas tanggalnya, bulannya, dan tahunnya, dan Betul, Pak. kalangan. Betul Pak. Pak, Janji Apa? palsu. saya mohon maaf Pak. Nah, Kami sudah bersurat kepada Pak Camat. Ketika nanti ada progres tentang berkaitan dengan waktu, akan dilaporkan. loh Pak, itu bersurat Pak. Itu bersayap. Saya kan sudah bijak loh Pak. Iya, Saya artinya gini Pak, artinya maksud saya bahwa ini juga dipahami bahwa kita ini tidak semena-mena terhadap rakyat yang mungkin dikiranya kita tidak pro rakyat juga Pak. Enggak Pak, artinya kan bahwa kita juga secara institusi kami ya dengan pemerintahan gitu. Nah, sekarang ya, jadi kalau menurut saya ini jadi apa ini ya, tambah-tambah yang tadinya masalahnya hanya mau menanyakan tentang Oh enggak apa Pak, kita mau melakukan. saya bersikap, bentar Pak, saya bersikap sangat objektif loh Pak. Pertama, mobil yang tidak lewat, saya bebaskan untuk lewat. Saya dimarahin loh Pak. Karena saya juga menganggap bahwa tidak boleh kegiatan ini merugikan SPBU yang lain. Itu sikap saya loh Pak. Dan saya beresiko loh Pak, diancam-ancam preman. Loh, itu Pak. Nah, yang kedua, saya objektif juga. Yang tadi, pencemaran yang menentukan bukan rakyat, tapi Kementerian Lingkungan Hidup. Betul Pak. Pencemaran udara Kementerian Lingkungan Hidup. Jarak yang menentukan adalah Dinas Tata Ruang. Betul. Kan saya sudah menggunakan alas hukum yang kuat. Betul. Nah, tinggal ada kalimat berikutnya, apabila itu terpenuhi unsur-unsur itu dan sudah ditetapkan oleh dinas kementerian bahwa memang diharuskan warganya itu geser rumahnya dari batas tembok, maka harus ada dong ditertuliskan kapan masalah ini akan dieksekusi. Di Camat Pak, sudah Betul, Pak. disurati Pak kita. Maksudnya ini Jawabannya itu ada di Camat. Proses panjang Pak. Proses panjang. Kita sudah bersurat Pak. Waktu. nah, Terus Mohon Pak. maaf Pak. Ya. Jadi kami juga menerima surat setelah mediasi di Polres Pak. Ah. Kita ikut. Jadi di surat ini memang ada kata-kata mengingat cukup panjangnya proses pengadaan lahan dimaksud dapat diinformasikan bahwa sejak awal tahun 2024 PT Pertamina Patra Niaga telah memasuki tahap perencanaan. Nah tadi itu ada kata-kata waktu di mediasi di Polres eksekusinya tahun 2005 di sini baru perencanaannya aja di oh iya, enggak maksud saya di kesepakatan sekarang udah masukin aja pembebasan dilakukan pada tahun 2025 titik udah. apa mungkin Pak tadi itu kata Bapak itu seandainya ada hal Iya tadi. apabila ada hal yang perlu diperbarui gitu ya apabila Iya. capek mungkin akan berubah. Nah tadi tapi kalau nanti kemudian dikata kementerian ini pencemaran bukan karta Pertamina, kata kementerian ini bukan dan objektif, ya lain lagi ceritanya. Berarti kesepakatan itu dengan otomatis gugur. Ngerti kan? Artinya posisi saya ke Pertamina membela, ke rakyat membela. Karena yang saya cari adalah solusi. Iya. Gitu loh Pak. Jadi ditambah kata ya. kalau Iya. kata- Tahun 2025. 2025. Maka saya sudah terangkan Pak, biasanya pemerintah itu kalau merencanakan 2025 dari 24. Iya masukin agar warga ada kepastian. Gitu loh Pak. Ini Cikampek loh Pak, hati-hati. Saya kasih tahu. Orang sini harus hati-hati. Saya bukan ngancam loh Pak, tahu karakter. Gitu loh. Tahu karakter orang sini. Pak, oh gitu karakter. Ya. Kata maaf ya Pak ya. Ah. Kata Bapak ini kan 50 meter udah aman. Ah. Saya saksi hidupnya Pak. Saya ngebakar rumput aja langsung Boleh. hidran Pak. Betul. Apakah itu aman Berarti Pak? tidak aman ya? Bakar sampah aja nggak boleh. Ya, makanya nanti yang menentukan itu tata ruang Pak. Itu kan OH baru Pak. Verifikasinya sudah lolos. Tapi pada kenyataan penekanan warga termasuk aparat yang di sini, tolong bantu Pak. Ini berbahaya. Tidak didengar. Verifikasi seperti apa ini? Masih Ya, tetap udah masukin aja Pak Samad. Ya, kan gak ada soal.
kan objektif, dasarnya kan objektif. Ini tidak main-main, kita tidak main-main di sini nih. Dasarnya objektif. Satu, saya bersikap objektif terhadap Pertamina, saya pun bersikap objektif pada warga. Salah satu tugas saya mah itu. Kita juga udah kasih masukan tadi ke Pertamina. Ya. Emang ini harusnya dimasukkan aja tahun 2025. Masukin tahun 2025. Kalau nanti ada pergeseran dikit-dikit ya. Nah, itu. Nggak bisa Pak, tahun nggak bisa digeser Pak. 2025. Pertamina mampu Pak bebasin ini Pak. Ya, betul. Masalahnya OA-nya kuta-ganti terus, Pak. Mudah-mudahan kata beliau katanya bisa lebih cepat, Pak. Artinya bahwa ini kan bisa, mohon maaf Bapak kan juga bukan pengambil keputusan. Iya. Bahwa ini bisa menjadikan alat untuk menekan di sana mengambil keputusan gitu loh Pak. Dan saya juga akan bantu Pak untuk lobby. Nah, Saya juga akan diem Pak. Saya nanti bantu lobby lewat teman-teman komisi Masyarakat punya BUMN, Pak ya. Masyarakat Ya, Pak Dedi. gitu. Sekarang. Bapak juga nggak berat daripada ribut terus tiap hari. Terus. Ya, Ini polemik berkepanjangan terus. Ya. Lepe, Pak. Bapak tenang aja Pak. Bapak tenang aja Pak. Nah, santai Pak, santai. Hidup Ya Pak kan? Dedi. Udah, oke. Ini baru- Sepakat nggak ini dimasukin? sepakat. Sepakat ya? Oke. Pak. Walaupun saya bukan pimpinan, saya ketok ya. Kalimatnya taunya dimasukin ya. Oke, Pak. Oke. Nah, dah, beres kan? Beres. Kalau saya mah lebih traktor nanti sepeda Terus, saya Bapak. kosong. Soalnya kalau nggak ada Bapak kita dijolimi terus, Pak. Nggak boleh begitu. Prasangka baik. Udah. Ya. Udah, Udah, Pak. Ya sudah. Pak, ini disepakatnya di sini soalnya Pak. Ya di sini tungguin. Soalnya kalau nggak ditungguin, Ya udah silakan tinggal tekan. Kalau seandainya tidak ada Udah Ibu Bapak diam lagi. dulu. Bu diam dulu, Bu. Ibu diam dulu. Bu dulu. Jadi siapa yang berkapasitas untuk bicara? Jadi kalau semua orang ngomong nggak bagus. Ya. udah tunggu Pak yang bicara. Udah, saya, udah. ini udah. Udah tinggal bikin kesepakatan, Pak. Ya. Sudah, Pak. Nanti Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek jelasin ke warga, ya. Biar nggak marah-marah lagi sama dicarekan. Tabelan warganya, Pak. Ya. Udah, cukup ya. Kasih. Yuk. Semangat dulu, Pak. Sehat selalu, Pak. Selamat ya. Voice juga Pak. Ya saya kan sudah bilang, saya mau bantu komunikasinya. Kan saya udah ngomong, saya nanti bantu ngomong ke bosnya. Iya, saya nanti bantu ngomong ke bosnya. Ya bosnya juga nyobain aja di sini. Gimana sih? Pak. Ya. Saya Bapak kan takut pimpinan. Saya juga takut sama warga, Pak. Takut Tuhan Pak. Ya, ya. Kalau takut sama Tuhan harus berani dong. Ya. Udah ya. Bapak siap menantangani Pak siapa? Ya enggak ini Pak. Kita lihat sebentar kata-katanya dulu. Enggak. Kesepakatan masukin tahun 2025 Bapak siap menantangani enggak? Nanti kita lihat sebentar Pak. Oh, jangan dulu, Pak. Nggak boleh main-main sama saya, Pak. Nggak boleh. Ya sudah silakan ditulis. Ya enggak, Bapak bersedia menandatangani enggak? Oke, bersedia, ya. Udah. Oke, bersedia ya. Oke, terima kasih ya. Mohon ya. Pakai bahasa saya ya. Ya, saya sudah sampaikan tadi. Saya sudah sampaikan tadi. Detailnya nanti di dalam ada negosiasi. Tapi yang paling utama apabila nanti terbukti bahwa pencemaran karena Pertamina, kemudian bahwa jaraknya memang harusnya 50 meter dari padat, bahwa bising suara dari Pertamina, maka itu kan Pertamina harus membebaskan lahan maksimal tahun 2025 ya. Sudah tadi 2024 Pak. Kan 2024 sudah mau berakhir. Maksudnya 2025 bulannya bulan apa, Pak? Kita minta kepastian, Maksimal Pak. 2025 maksimal Pak. Ya. Dah. Sudah. Nanti lagi tanda tangan lagi kesepakatan ya. Mantap. Ya. Nanti kalau udah Bang,
batas antara warga dengan Pertamina itu yang menentukan jaraknya adalah tata ruang. Ya kan? Bidang tata ruang. Pencemaran udara nanti Kementerian Lingkungan Hidup. Pencemaran suara Kementerian Lingkungan Hidup. Apabila seluruh prasyarat ini ternyata depo ini yang menjadi penyebab, maka harus dilakukan pembebasan lahan maksimal tahun 2025. Ya. Oh, jadi sudah ada solusi tadi yang diberikan. Solusinya seperti itu yang kita minta untuk disepakati. Ya. Untuk mengawalnya Kang hingga benar-benar terrealisasi nantinya. Ya, warga akan bisa mengawal nanti dilaksanakan atau tidak. Ya, Bupati Karawang nanti harus bisa mengawal. Karena ini kan warganya yang harus dilindungi. Baik, akan dibawa juga ke ya, saya nanti ke teman-teman komisi bidang energi juga akan saya sampaikan, mohon untuk ini mendapat perhatian. Baik. Ya. Terima kasih ya. Kan saya belum DPR.